Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Salam teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya teman-teman di rumah nih? Kabarnya semoga baik-baik aja ya. Kan kita udah dengar COVID udah mulai berkurang. Iya, udah mulai mereda. Offline, udah banyak kegiatan dah offline ketemu teman-teman. Semoga sehat-sehat dan bersenang-senang ya sama teman-teman yang akhirnya bisa ketemu lagi. Nah, Iya. Selamat datang kembali di Sekolah Minggu Online bersama aku, Kak Rista dan aku Kak Calvin. ya, kita nih dari mana sih Kak? Dari mana ya? Dari GKJ Medari. Iya, kita dari GGC Medari. Halo semuanya, salam Halo kenal. semuanya, salam kenal. Nah, kita membuka sekolah minggu hari ini dengan lagu apa nih Kak? Kita mau buka dengan lagu yang penuh sukacita nih Kak. Apa ya, kayaknya Kita mau nyanyikan lagu Sungai Sungai Sukacitamu. Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. I said yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. ku menari Dan dan bersuka. pujimu di setiap waktu. Sebab sungai Sukacitamu ada dalamku. mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. I said yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam Sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay. Udah panas belum nih Kak? Udah panas nih. Panas banget. Udah. Sukacitanya Sip. udah penuh. Udah penuh dengan sungai sukacita yang mengalir Iya. setiap hari ya. Oke, kita buka setelah nyanyi kita buka dengan doa pembuka ya Kak. Oke, kita mau berdoa. Kita sikap doa yang benar. Lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, ini kami Bapak, anak-anakmu Bapak. Kami kembali menghadap kehadiran-Mu melalui sekolah minggu ini ya Tuhan. Melalui sekolah minggu ini ya Tuhan, kami mau ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, kami untuk bersuka cita Tuhan hari ini, pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sertailah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih nih Kak Arista udah buka sekolah minggu hari ini dengan doa. Setelah tadi kita udah nyanyi dengan sungai sukacita, terus sudah dibuka dengan doa pembuka, kita mau dengerin firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi sekali lagi. Nyanyi lagu apa ya Kak? Kita mau nyanyi lagu pengantar firman-Nya yaitu Burung Pipit yang Kecil. Oke, yang keras ya adik-adik ya.
Yesus selalu menyayangi kita, makanya kita sekarang akan mendengarkan firman-Nya yang diambil dari Lukas ayat yang ke-13, Lukas 13 ayat yang ke-10 sampai 17. Disiapkan Alkitabnya, bisa Alkitab HP maupun Alkitab secara fisik ya. Oke, kita baca ayat firman Tuhan hari ini dari Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai pungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Oke, sebelum nanti ya Kak Calvin kasih ilustrasi bentar tentang hari ini, firmannya bercerita tentang apa. Tadi kira-kira ada ingat nggak ada berapa tokoh nih dalam bacaan tadi? Ada berapa Kak? Tadi ada yang paling di highlight itu adalah perempuan tadi. Kira-kira udah kerasukan berapa lama tuh? Ada ingat nggak? Kerasukan 18 tahun. Oh, 18 tahun dan badannya tadi Bungkuk. bungkuk. Kira-kira kalau adik-adik kalau bungkuk cuma sebentar nggak apa-apa kan? Kalau bungkuknya lama nih. Aduh, lama banget. Ya, Terus lihatnya ke 18 bawah, tahun ya, Kak. 18 Bungkuk. tahun. Pegel nggak sih Kak? Iya, betul. Kayaknya 1 jam aja udah pegel ya Kak ya. Iya. Ini 18 tahun loh. Dan itu kerasukan ya, tuh teman-teman kerasukan selama 18 tahun dan badannya menjadi bungkuk. Nggak kebayangkan rasa sakitnya gimana. Nah, waktu itu Tuhan melihat perempuan itu dan akhirnya menyembuhkan perempuan itu. Dan untuk gampangnya itu Kak Calvin ada salah satu ilustrasi yang mungkin adik-adik di sini relate ya, atau mungkin kakak-kakak dari adik-adik semua atau dari bapak atau ibunya relate nih, yaitu dimintain tolong melalui WhatsApp. Sering nggak sih Kak kayak gitu? Lebih ke aku sering minta tolong. Oh, lebih sering minta tolong, berarti agak relate ya Kak ya. Iya. Oke, ini adalah salah satu ilustrasi videonya.
Oke. Tadi udah lihat kan ilustrasi videonya gimana, di mana ada orang yang minta tolong untuk mengerjakan PR-nya. Ini tadi Kak Risa sering nggak sih minta tolong gitu tadi? Iya, minta tolong teman, ini aku nggak bisa nih, bisa tolong Ah, bantuin nggak gitu. biasanya sering ditolongin langsung nggak nih Kak? Biasanya sih kalau lewat WA itu agak lama gitu, agak Ya, oke. Nggak. ada jeda gitu. Ya, oke, bener. Kalau secara manusiawi mungkin ada lagi capek nggak pegang HP. Kalau secara teknis mungkin jaringannya jelek nih. Nah, kalau dari cerita dari Alkitab hari ini, Tuhan Yesus kan waktu itu melihat secara langsung nih di depan mata ada seorang perempuan yang sakit, kerasukan dan badannya bungkuk dan dia langsung menolong. Nah, kalau tadi secara WA itu kan ada jarak yang agak lama nih, bisa secara kendala jaringan atau kendala orang yang nggak pegang HP atau mungkin orangnya lagi kesel musuhan nih, jadi nggak dibaca pesannya. Nah, kalau adik-adik kalau ada pesan kayak gitu langsung menolong nggak sih? Atau mungkin dibiarin atau mungkin nantilah aku lagi ini atau langsung udahlah biarin aja nggak usah ditolong ngapain juga ngerepotin ganggu. Waduh, gimana nih Kak? Kalau Kak Rista posisinya dibalik gimana nih Kak? Kalau aku dimintain tolong, selagi Kak Rista masih bisa menolong nih, pasti segera Kak Rista tolong dong. Bener, gitu juga tadi Tuhan karena dengan kita tahu sendiri mujizat Tuhan banyak kan. Nah dengan mujizatnya yang begitu banyak Tuhan akhirnya langsung menolong seorang perempuan tadi yang kerasukan. Nah kalau dalam ilustrasi tadi adik-adik misalnya pintar matematika atau misal pintar dalam keterampilan atau misal pintar nih ngedit video atau ngedit foto dan temannya minta tolong. Bisa lo langsung dibantu aja teman-temannya. Tapi kalau misalnya itu kan tadi adik-adik lihat nggak jamnya jam berapa di situ? Bener jam 9 atau setengah 10 malam. Kira-kira kalau di chat malam-malam udah pada tidur belum? Atau mungkin, kok di chat malam-malam? Pada kesel nih di chat malam-malam. Kak Karista gimana? Di chatnya malam-malam tuh, udah ngantuk pengen tidur. Tetap halus dong, kan Tetap masih harus. melek. Oke Iya. benar. Selama masih mampu ya Iya, adik-adik. selama masih mampu. Selama masih mampu dan badan kita nggak capek atau mungkin itu memang kemampuan kita harus menolong teman kita yang Minta tolong. benar. Seperti Tuhan yang selalu menolong kita setiap saat. Bahkan tadi Tuhan Yesus nolong seorang perempuan tadi di hari Sabat. Dimana kalau di hari Sabat tuh biasanya tidak ada kegiatan ya Kak ya? Iya. Betul. Nah hari ini firman Tuhan mengajak adik-adik semua dan teman-teman semua untuk menolong sesama kita dengan kemampuan kita dan tidak memaksakan diri ya Kak ya. Untuk waktu mungkin adik-adik bisa menyesuaikan ya karena mungkin di kuliah ada waktu tersendiri, misalnya nggak boleh diganggu malam atau mungkin yang lagi sekolah SD mungkin tidur jam malamnya kan cepat ya Kak. Jadi kalau ada PR langsung diingat-ingat, kalau misalnya nggak bisa langsung tanya temannya secepat mungkin. Jadi bisa saling membantu satu sama lain. Nah gitu adik-adik untuk menolong dengan ingat waktu, ingat kemampuan gitu Kak. Oke, sekarang kita udah dengerin firman tentang tolong menolong. Betul, dengan tolong menolong ya. Sekarang kita mau ngapain, Kak? Oh iya, nanti ada aktivitas nih Kak Iya. untuk menggambarkan bahwa Tuhan selalu menolong kita. Iya. Itu Kira-kira aktivitas apa ya? apa ya? Lihat aja nanti ya Kak. Oke, nanti aktivitasnya kayak gini ya adik-adik. Oke adik-adik, tadi kan Kak Calvin bilang kalau ada aktivitas nih. Nah untuk aktivitas kita hari ini kita bakal gunting-gunting ya adik-adik. Alat-alat yang perlu disiapkan itu ada kertas berwarna merah. Kertasnya bisa apa aja adik-adik? Bisa kertas lipat, kertas buffalo, pokoknya kertas yang berwarna merah. Selanjutnya karena kita bakal gunting-gunting itu ada gunting yang kedua. Nah selanjutnya kita ada plester luka nih teman-teman. Oke, dan yang terakhir itu ada spidol. Dan terakhir lagi ini ada yang ketinggalan itu ada tempelan, itu bisa double tap atau lem. Nah karena memakai gunting, bisa nih aktivitas hari ini didampingi oleh kakak-kakak atau orang tua masing-masing ya. Oke kita langsung aja yuk ke kegiatan kita, aktivitas kita hari ini. Yang pertama, kertas merahnya kita lipat bagi dua. Dan kita langsung gambar pola hati. Yang besar ya adik-adik ya. Gambarnya yang besar, oke. Kalau udah pola hatinya, kita langsung gunting nih. Guntingnya pelan-pelan ya adik-adik, ikuti garis. Dan yang belum bisa untuk menggunting,
didampingi oleh orang tua atau kakaknya ya, biar nggak terkena guntingannya dan nggak luka jarinya. Digunting pelan-pelan mengikuti pola. Oke, kalau sudah kita udah punya pola hati. Oke, selanjutnya hatinya tadi kita lipat lagi jadi 2. Terus kita bakal gunting-gunting bagi 2 lagi nih Kak. Tapi guntingnya kali ini zigzag. Oh dibuka aja ya Kak. Oke biar gampang dibuka, kita gunting pola zigzag. Kita bagi 2 polanya zigzag. Ini menggambarkan adalah hati yang terluka. Dibagi 2 nih, broken heart gitu. Nah oke, setelah dibagi 2 ini kita bakal tempel lagi hatinya dengan double tape atau lem. Langsung aja dibantu ya, mungkin dari kakak-kakaknya atau orang tuanya. Kita bagi 2 tadi, setelah dibagi 2 kita tempel lagi dengan double tape atau lem. Oke, setelah dibagi 2 itu, kan ada kelihatan tuh pola hati yang dibagi 2. Nah, untuk menambalnya kita pakai plester luka. Adik-adik bisa pakai plester luka yang ukurannya besar atau kecil ya, yang ada di rumah dipakai. Oke, plester lukanya diambil terus dibuka. Oke, setelah dibuka kita tempel di tengah-tengah hati yang tadi sudah ditempel pakai lem atau double tape. Oke, ditempel Kak. Iya. Oke, setelah ditempel kita bakal tulis nih pakai spidol yang besar. Tulisannya adalah Jesus is my healer. Oke, aktivitas kita hari ini sudah selesai. Kita akan mendapatkan hati dan di situ tulis ada Jesus is my healer, yang berarti Tuhan bakal menyembuhkan dan menolong kita yang terluka. Demikian aktivitas hari ini adik-adik. Aktivitasnya tadi udah ya Kak ya. Itu tadi ada gambar hati dan isinya Jesus is my healer. Artinya Yesus adalah penyembuhku dan penolongku. Yang tadi seperti firman Tuhan tadi, Yesus selalu menolong kita setiap saat, tidak mengenal waktu. Tapi untuk adik-adik, mungkin ya untuk baru yang belajar menolong sesama atau kita mau secara manusiawinya, kita bisa membatasinya dengan waktu. Tapi jangan setiap hari dibatasi ya Kak. Kalau misalnya benar-benar bisa, langsung aja ditolong. Kalau misalnya lagi capek atau mungkin kita lagi sibuk, jangan memaksakan diri. Karena nanti kita yang bakal capek sendiri, kita bakal nggak menyayangi diri kita sendiri gitu. Nah Kak, kita udah firman dan aktivitas. Selanjutnya kita mau ngapain nih Kak? Kita mau menyanyi lagi dong Kak. Oke, menyanyi lagi. Lagunya apa Kak? Kita mau pujikan satu lagu dengan judul Yesus Kekasih Jiwaku.
Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini dan atas pujian-pujian-Mu juga hari ini ya Tuhan. Terima kasih Kau telah mengajarkan kami untuk selalu tolong menolong. Dan ingatkan kami juga ya Tuhan untuk selalu tolong menolong, tapi juga ingat pada diri sendiri sesuai dengan kemampuan kita sehingga kita tidak menyiksa diri kita sendiri juga ya Tuhan. Ya Tuhan, setelah lagi kami akan berpisah. Berkati kami dalam aktivitas kami masing-masing dan berkati juga kami dalam kegiatan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah Kak, gak kerasa ya. Sekolah minggu hari ini tiba-tiba udah di penghujung acara alias di penutupan nih Kak. Sedih. Tapi teman-teman gak usah sedih karena kita akan bertemu lagi di minggu depan. Oleh karena itu, sampai jumpa minggu depan. Dadah, Shalom.